Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berbahagia sekali masih bisa ketemu di channel Muhammad Yani, dimana channel ini sengaja dibangun untuk membuat kita yang nonton bisa berbahagia dan tentunya saya juga ikut berbahagia. Baik teman-teman yang berbahagia, sebelum saya mengupas tentang sini, mungkin sebelumnya teman-teman bisa like, comment, and subscribe channel ini ya. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang sebuah judul, rumah sakit tidak boleh menolak merawat pasien, tapi apakah keluarga boleh menolak menerima pasien pulang? Baik teman-teman, ya, seiring perkembangan teknologi informasi sekarang ini, kita sering mendengar bahwa meskipun makin banyak masyarakat yang tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan banyak rumah sakit sudah di-upgrade kapasitas pelayanannya, namun masih banyak berita-berita mengenai penolakan pasien yang dimuat di media massa maupun disebar luaskan melalui media sosial. Umumnya penolakan pasien beralasan kamar penuh atau alasan lainnya. Nah, kemudian jika berita penolakan pasien sudah disebarkan melalui jejaring sosial, biasanya kemudian sudah pasti diikuti dengan kegaduhan yang akhirnya memaksa manajemen rumah sakit meminta maaf dan memberikan solusi yang dituntut oleh keluarga pasien. Memang terkait rumah sakit atau fasilitas kesehatan tidak boleh menolak merawat pasien itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019. Jadi di situ memang sudah disebutkan dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah dilarang menolak pasien atau meminta uang muka. Jadi sudah jelas di situ fasilitas kesehatan dilarang untuk menolak menerima pasien. Kemudian kita berpikir bahwa larangan rumah sakit menolak menerima pasien sudah diatur dengan jelas. Lalu muncul juga pertanyaan, bagaimana kemudian dengan larangan keluarga atau masyarakat menolak menerima pasien yang sudah dinyatakan sembuh atau boleh pulang dari rumah sakit? Apakah juga sudah diatur jelas atau justru belum? Memang kejadian keluarga menolak menerima pasien yang sudah boleh pulang dari rumah sakit ini sering terjadi pada pasien jiwa yang dirawat di rumah sakit jiwa. Kita tentu mungkin memahami bahwa alasan keluarga menolak itu pasien terima kasih karena trauma berat, misalnya pasien dengan kasus membacok orang tua atau saudaranya hingga meninggal, kemudian membakar rumah dan beberapa kasus-kasus yang lainnya. Karena ada beberapa kasus yang sudah pernah terjadi pada saat petugas dari rumah sakit jiwa mengantarkan kembali pasien ke rumahnya atau alamat pasien. Kalau istilah dalam ini selama ini yang sering dikenal itu dropping pasien. Jadi pada saat pasien sudah dibawa pulang lagi, tiba ke rumah pasien, kemudian dari pihak keluarga itu menolak menerima kembali. Itu sudah sering kali terjadi. Kemudian akhirnya pihak rumah sakit jiwa mengalah dengan membawa pulang lagi pasien yang sudah dinyatakan sembuh untuk dirawat kembali ke rumah sakit jiwa. Kemudian muncul pertanyaan tadi, kalau keluarga atau masyarakat tidak menerima lagi, apakah pasien tersebut selamanya harus tinggal di rumah sakit jiwa? Tidak juga. Kembali ke judul yang kita bahas sekarang, rumah sakit tidak boleh menolak merawat pasien. Sementara apakah keluarga boleh menolak menerima kembali pasien? Oke. Kalau misalnya rumah sakit tidak boleh menolak merawat pasien, harusnya keluarga atau masyarakat juga tidak boleh menolak menerima kembali pasien.
Kalau misalnya keluarga atau masyarakat sudah tidak mau menerima lagi pasien, apakah mungkin sudah seharusnya juga rumah sakit bersikapnya seperti ini? Ketika pasien dibawa untuk dirawat kembali, maka dari pihak rumah sakit belum bisa merawat dulu. Kurang lebihnya kalimatnya begini. Mohon maaf Bapak Ibu, kami dari rumah sakit belum bisa merawat kembali pasien ini karena kami menilai dari pihak keluarga tidak bisa diajak bekerja sama. Jadi kalau ini terjadi bagaimana? Tentunya kan pasti ada efek-efeknya. Katakanlah kalau misalnya nanti pasien mengamuk lagi, tambah kacau lagi masalahnya. Jadi sudah seharusnya mungkin melalui permasalahan ini masyarakat, kemudian juga yang punya wewenang di masyarakat, baik itu misalnya Pak Disci atau perangkatnya, itu harusnya menjelaskan kepada masyarakatnya, baik pada para keluarga yang memang ada yang mengalami gangguan jiwa itu, jangan istilahnya pada saat nanti pasien dianjurkan untuk dikembalikan ke rumah tidak diterima lagi. Itu jangan sampai. Baik. Jadi mungkin pada kesempatan ini semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat tentunya, karena harapannya, tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita berharap semua itu bisa berbahagia. Semua kalau kita saling bantu membantu, insya Allah akan diberikan kemudahannya. Nggak perlu terbebani harus susah, akhirnya tidak bisa tidur dan segala macam. Baik teman-teman yang berbahagia, tetap semangat. Jadi pada kesempatan ini saya akhiri dulu sampai di sini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum.